Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ni abdillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang seiman dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di sini kita tidak akan kemana-mana, kita akan belajar bersama-sama mengingat kembali hukum-hukum fikih yang pernah kita pelajari agar kita semakin mendalaminya. Di sini kita akan membahas tentang bab toharoh, bab sholat, bab puasa, dan bab zakat, bab infak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh adalah bersuci, yang artinya membersihkan kotoran, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mughaladah, najis mukhafafah, dan najis mutawasitoh. Najis mughaladah atau najis berat yaitu najis yang berasal dari anjing atau babi. Cara mensucikan najis mughaladah yaitu ada 3 tahap, yaitu yang pertama, sebelum dibasuh, zat atau najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, salah satu basuhan harus dicampur dengan tanah. Dan yang ketiga, basuh dengan 6 kali basuhan sehingga hilang warna, bau, dan rasanya. Yang kedua adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis dari air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Dan cara mensucikannya ada 3 tahap. Yang pertama yaitu sebelum memercikan, najis harus dilap dengan lap yang kering. Yang kedua adalah dipercikan air. Percikan air ini harus kuat sehingga mengenai tempat yang terkena najis tersebut. Air yang dipercikan juga harus lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Dan yang ketiga adalah dikeringkan atau diperas. Dalam hal ini juga tidak diisyaratkan air yang dipakai air yang mengalir. Dan yang terakhir adalah najis mutawasitoh. Mutawasitoh yaitu semua najis, dalam kurung selain mughalabah dan mukhafafah. Contoh dari najis mutawasitoh adalah kotoran manusia atau hewan, darah, nanah, dan minuman keras. Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu yang pertama, hilangkan bentuk najisnya, dan yang kedua, basuh dengan air yang suci dan mensucikan ke tempat yang terkena najis tersebut. Dan yang selanjutnya adalah yang nomor 2 adalah macam-macam air dalam toharoh. Tadi yang nomor pertama adalah klasifikasi najis, dan yang kedua ini adalah macam-macam air dalam toharoh. Yang pertama, air mutlak. Air itu suci dan belum digunakan untuk bersuci dan tidak terkena benda
suci atau benda najis. Hukumnya adalah suci dan mensucikan. Dan yang nomor kedua adalah air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk bersuci yaitu air yang menetes dari tubuh seseorang yang telah berwudu atau mandi. Hukum air ini adalah suci tapi tidak mensucikan. Dan yang nomor ketiga adalah air yang tercampur dengan barang yang suci. Air yang tercampur dengan barang yang suci atau tidak najis, hukumnya tetap suci. Dan yang nomor keempat adalah air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis kemungkinan memiliki dua hukum. Yang pertama, bila berubah warna, rasa, aroma, maka air tersebut menjadi najis. Dan yang kedua, bila rasa, aroma, dan warnanya tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Dan yang nomor 3 adalah hadas. Hadas menurut terminologi adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, atau tayamum. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Contoh dari hadas besar adalah nifas, haid, junub, dan keluar mani. Yang selanjutnya adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Contoh dari hadas kecil adalah yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang dubur atau kubul manusia, seperti buang air besar atau buang air kecil, dan kentut. Yang kedua adalah keluar madi atau wazi, dan yang ketiga adalah menyentuh kemaluan tanpa alas, dan yang nomor 4 adalah tidur nyenyak. Selanjutnya yang nomor 4 adalah tata cara berwudu. Yang pertama, syarat wudu. Syarat wudu itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, beragama Islam, itu sudah jelas. Yang nomor 2 adalah mumayyiz, yaitu seseorang yang sudah mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Yang nomor 3 adalah tidak berhadas besar, artinya tidak dalam keadaan berjunub atau nifas. Jika kita dalam keadaan junub atau nifas, hendaknya kita mandi wajib dulu atau mandi besar terlebih dahulu. Dan yang nomor 4 adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan, artinya tidak menggunakan air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan yang nomor 5 adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya seperti cat. Jika ada cat di tangan, maka wudunya itu tidak sah. Dan yang selanjutnya adalah rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka itu seluruh muka harus terkena. Contohnya seperti bagian ini harus kena semua. Dan yang nomor ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, sampai ke sini. Dan yang nomor 4 adalah membasuh sebagian kepala. Jadi tidak harus semua bagian kepala kena, itu adalah sunnah, jadi tidak termasuk rukun wudhu. Dan membasuh kedua telinga juga termasuk sunnah, tidak termasuk rukun. Dan yang nomor berapa tadi? Yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang nomor 6 adalah tertib, jadi mengerjakan sesuai berurutan. Dan selanjutnya adalah bab tentang sholat. Dalam bab sholat kita akan membahas syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat. Yang pertama kita bahas adalah syarat sholat. Syarat sholat terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah
suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua adalah suci anggota badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Artinya pakaian kita pun harus suci dari najis dan tempatnya pun harus suci dari najis. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Dan yang nomor 4 adalah menghadap kiblat. Dan yang nomor 5 adalah telah masuk waktu sholat. Artinya jika belum masuk waktu sholat, maka apabila kita mengerjakan sholat kita tidak sah. Dan yang nomor 6 adalah mengetahui cara melakukan sholat. Dan selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat itu terbagi menjadi 13. Yang pertama adalah niat, yaitu melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Dan yang nomor kedua adalah takbir, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, maka diperbolehkan dengan duduk atau dengan berbaring. Dan yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Dan yang nomor 4 adalah membaca Al-Fatihah. Artinya jika kita meninggalkan bacaan Al-Fatihah, maka sholat kita tidak diterima. Dan nomor 5 adalah ruku dengan tumak ninah. Contohnya saya akan praktekkan seperti ini. Punggung dan kepala itu kita harus sama datar, dan pandangan kita itu menghadap ke tempat sujud dan tidak tergesa-gesa. Contohnya, jadi tidak boleh seperti ini, tidak boleh, dan tidak boleh seperti inilah gini. Dan yang selanjutnya adalah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Dan yang nomor 7 adalah sujud dengan tumakninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung di atas lantai. Dan nomor 8 adalah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Artinya tumakninah itu tidak tergesa-gesa. Yang nomor 9 adalah duduk tasyahud akhir. Nomor 8 adalah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Artinya tidak tergesa-gesa. Dan selanjutnya nomor 9 adalah duduk tasyahud akhir. Dan yang selanjutnya nomor 10 adalah membaca tasyahud akhir. Contohnya seperti at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan selanjutnya terus sampai membaca dan sampai nomor 11 adalah membaca sholawat. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Dan yang nomor 12 adalah salam ke kanan. Yang pertama niat keluar dari sholat. Dan nomor 13 adalah tertib, artinya berurutan. Dan selanjutnya adalah sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu ada 14 kira-kira. Yang pertama, yang nomor 1 adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan ketika akan ruku dan bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tahiyat awal. Yang nomor 2 adalah membaca ta'awuz. Yang nomor 3 adalah membaca amin. Yang keempat adalah membaca tasbih saat ruku 3 kali. Dan yang nomor 5 adalah membaca tasbih ketika sujud 3 kali. Dan yang nomor 6 adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Dan yang nomor 7 adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggamnya, lalu diletakkan di bawah dada. Yang nomor 8 adalah membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan nomor 9 adalah meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat. Yang nomor 10 adalah duduk iftirosi. Dan nomor 11 adalah duduk tawaruk dalam tahiyat akhir. Yang nomor 12 adalah membaca sholawat dengan sempurna. Dan yang nomor 13 adalah membaca doa sesudah bacaan tahiyat akhir selesai. Dan nomor 14 adalah mengucapkan salam kedua. Baik. Dan yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan
sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ada banyak. Yang pertama adalah berbicara yang bukan bacaan sholat. Yang kedua adalah bergerak banyak lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Yang selanjutnya adalah makan dan minum. Yang selanjutnya adalah tertawa. Dan yang selanjutnya adalah berhadas besar atau hadas kecil. Dan yang selanjutnya adalah terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. Dan yang selanjutnya adalah membelakangi kiblat. Dan yang selanjutnya adalah keluar dari agama Islam atau murtad, baik secara ucapan atau perbuatan. Baik, ya tentunya setelah sholat kita sebagai umat muslim ada tuntutan untuk berdoa atau wirid. Kita akan bahas doa dan wirid setelah sholat. Saya akan mempraktekkan doa dan wirid setelah sholat fardu. Yang pertama wirid. Wirid kita diawali dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan selanjutnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahina rabbana bisalam wa adhina al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala hidayatul jalali wal ikram. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca ayat kursi. Seperti contohnya wa ilahukum illa wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Setelah kita membaca ayat kursi, kita membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu akbar 33 kali, dan diakhiri dengan Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu kita membaca doa setelah sholat. Yang pertama kita awal dengan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa meminta keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dan doa sebelum belajar dan doa kepada orang tua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kali ini kita akan membahas bab tentang puasa. Dalam bab puasa kita akan mempelajari tentang syarat puasa, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang syarat puasa. Syarat puasa yang pertama itu beragama Islam. Artinya orang non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena puasa adalah cabang dari keimanan. Yang kedua adalah taklif, artinya orang itu telah balik atau berakal. Yang ketiga adalah tidak ada uzur, artinya orang itu tidak dalam keadaan sakit atau ada hal yang membolehkan orang itu untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah
niat. Niat dilakukan pada malam hari. Yang kedua adalah menahan sesuatu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Contohnya seperti makan, minum, bagi yang sudah menikah, bersetubuh atau mengeluarkan mani, nifas, dan sebagainya yang membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya adalah sunnah dalam berpuasa. Sunnah dalam berpuasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Dan yang kedua adalah hendaknya berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada kurma maka boleh dengan air putih. Dan yang ketiga adalah makan sahur. Ini sudah jelas. Yang keempat adalah mengakhirkan sahur. Artinya mengakhirkan sahur itu batas antara sahur dan sholat subuh itu tidak terlalu jauh. Kira-kira kalau orang membaca Al-Quran itu sekitar 50 ayat, agar kita kuat menjalani puasa itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah meninggalkan perkataan kotor. Dan yang keenam adalah mandi janabah sebelum fajar. Dan yang ketujuh adalah membaca doa ketika berpuasa. Dan yang kedelapan adalah banyak bersedekah, membaca atau mempelajari Al-Quran, serta beriktikaf di masjid. Dan yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Itu sudah jelas. Dan yang kedua adalah memasukkan benda yang terlihat oleh mata ke mulut yang tembus ke perut dengan sengaja. Yang ketiga adalah muntah dengan disengaja. Dan yang keempat adalah bersetubuh dengan sengaja. Yang kelima adalah mengeluarkan mani dengan disengaja atau istimta. Dan yang nomor 6 adalah nifas atau haid. Dan yang ketujuh adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Baik, yang selanjutnya adalah bab yang keempat adalah bab tentang zakat. Dalam bab zakat kita akan membahas zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama kita akan membahas tentang zakat. Zakat secara lughat berarti tumbuh, berkembang, dan berkah, atau dapat diartikan pula sebagai membersihkan atau mensucikan harta. Orang yang membayarkan zakat dengan keimanannya niscaya akan memperoleh banyak kebaikan. Dan yang kedua adalah infak. Infak berasal dari kata anfaqo, yang berarti mengeluarkan sesuatu dalam kurung harta untuk kepentingan sesuatu. Atau contohnya kita berinfak untuk pembangunan masjid. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, yang berarti benar. Orang yang bersedekah berarti benar pengakuan imannya. Atau orang yang suka membelanjakan hartanya kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya yang pertama adalah sodakoh tenaga. Sodakoh tenaga untuk pembangunan masjid atau kerja bakti di masyarakat. Yang kedua adalah sodakoh barang. Barang yang disodakohkan juga harus bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah sodakoh senyuman dan nasihat. Dalam suatu riwayat, senyum sesama muslim juga dianggap sebagai sodakoh. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara zakat, infak, dan sodakoh. Zakat sifatnya wajib dan ada ketentuan atau batasan harta yang harus disakatkan dan siapa orang yang menerimanya. Sedangkan infak adalah sumbangan seikhlasnya atau sukarelawan dalam kurung materi.
Sedangkan infak adalah lebih luas dari sedangkan sodako adalah lebih luas dari infak, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Baik, itu saja materi atau penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan mohon dibenarkan juga dalam komentar di bawah ini. Akhirul kalam, mari kita tutup kajian atau materi materi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.